Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sobat Mina. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya pakan yang baik itu tidak hanya pakan yang berprotein tinggi loh. Namun kesuksesan dalam budidaya itu ada banyak hal yang bisa kita terapkan dalam budidaya. Salah satunya pakan yang baik itu pasti ya. Pakan yang baik itu pasti banyak yang tanya kan di kolom komentar gitu. Mas, protein berapa sih kalau untuk ikan gurame seperti ini ya? Ini udah ukuran 4 bulan. Nah, itu kira-kira protein berapa yang masuk yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Nah, gurame itu butuh waktu yang sangat lama atau panjang dalam perkembangan budidayanya. Bisa mencapai 8 bulan sampai 12 bulan untuk masa panennya. Tergantung dari panen mau ukuran berapa. Nah, apa sih yang mempengaruhi dan juga berapa sih standar proteinnya? Kalau yang protein yang baik itu sekitar 28 sampai 30, teman-teman. 32 itu juga bagus ngono. Biasanya untuk percepatan yang lebih tinggi gitu. Atau mau menggenjotnya ketika di awal dan di akhir. Maksudnya begini teman-teman semuanya. Ketika di awal dikasih pakan yang bagus. Setelah itu di pertengahan kita beri pakan yang standar normal ukuran 28 proteinnya. Tapi sebelum mau panen, misalnya 1 bulan sebelum panen dikasih protein yang sangat bagus untuk menunjang kesehatan dia, terus juga bobot dia itu bisa pakai pakan yang bagus. Namun kalau untuk memberikan standarisasi yang bagus untuk budidaya itu tidak hanya dari pakannya, tapi yang pertama ya pasti bibit yang bagus. Nah, pemilihan bibit yang bagus itu seperti apa? Pemilihan bibit yang bagus itu adalah bagaimana kita memilih bibit tidak cacat, terus tidak tatu. Biasanya kan kita tahu ya kayak kepalanya si ikan gurame itu agak luka dan sebagainya. Itu harus kita ketahui dulu sebelum kita membeli bibitnya. Setelah bibit yang bagus itu ada kualitas air. Kualitas air itu sangat-sangat penting teman-teman semuanya. Itu bisa mempengaruhi 30-40% dari kesuksesan budidaya. Kenapa seperti itu teman-teman semuanya? Karena kalau ibaratnya seperti ini. Jadi kalau budidayanya itu bagus, terus juga sirkulasi airnya bagus, perkembangan ikan juga akan semakin maksimal. Jadi ketika misalnya pakannya tinggi, misalnya proteinnya 32, 35, tapi kualitas airnya jelek, itu nafsu makan ikan berkurang, terus juga bobot juga tidak akan bertambah karena sirkulasi airnya buruk dan juga masa pencernaan dari perut ikan juga tidak akan maksimal. Nah, maka dari itu tidak hanya pakan loh yang mempengaruhi tumbuh kembangnya ikan. Jadi kan biasanya kalau ada petani-petani bilang, "Oh, ini rendemen berapa, muncul berapa dan sebagainya." Itu semuanya dipengaruhi oleh juga dari hasil budidayanya, sirkulasi airnya bagaimana dia mengatur, dan yang selanjutnya adalah bagaimana dia pemilihan bibit yang baik. Nah, jadi teman-teman semuanya saya sarankan untuk selalu menambahkan oksigen, menambahkan juga tambahan air atau mengganti air, bahkan membersihkan kolam itu rutin. Jadi kelihatan misalnya sudah kelihatan jelek atau airnya kurang bagus, itu segera mungkin untuk diganti atau segera mungkin di air paling bawahnya itu disedot kotoran-kotorannya. Jadi ikan juga bisa bertumbuh lebih cepat, lebih besar, dan nantinya hasilnya juga akan maksimal. Nah, untuk itu semuanya jangan hanya bergantung pada pakan, tapi juga bagaimana kita meningkatkan kualitas budidaya kita lebih baik lagi. Nah, ini adalah pelet yang sudah kita bibis ya. Kalau bibis itu jadi ukuran peletnya sama, cuma dia agak lebih pipih. Nah, ini bisa seperti ini. Dia itu jadi untuk jadi kalau kita peletnya itu dibibis supaya di perut ikan itu tidak gampang kaku dan juga lebih mudah dicerna. Oke, gitu saja teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau misalnya bagaimana tips budidaya atau hal yang masih dibingungkan, silahkan tinggalkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Itu
saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.